Ya, IHSG ditutup melemah 0,1% ke level 6.900 dan untuk membahas prospek IHSG untuk pekan depan, kami sudah bersama dengan Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mira Asset Sekuritas. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini akhirnya ya, bisa tembus 7.000 ya kemarin kalau kita lihat, walaupun akhirnya hari ini perdagangan ditutup terkoreksi ke zona merah. Nah, ini bagaimana Anda melihat pengaruh dari saham-saham big cap sendiri untuk penguatan IHSG sepanjang Maret ini? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya ketika para pelaku investor mencermati adanya peningkatan kinerja fundamental emiten ya, terutama berbasis big caps, hal tersebut memang ini juga dipengaruhi daripada adanya kondisi pemulihan ekonomi Indonesia yang semakin kondusif, bahkan juga semakin progresif gitu, sehingga hal tersebut mempengaruhi daripada peningkatan kinerja fundamental emiten. Bahkan hal tersebut juga turut menciptakan dorongan kuat ya bagi para pelaku investor untuk terus mengakumulasi daripada saham-saham big caps gitu, sehingga juga nanti juga ke depannya pun juga kita melihat bahwasannya tren daripada kinerja emiten sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut itu juga bisa akan semakin progresif begitu. Dan belum lagi juga kalau misalkan kita melihat daripada kinerja fundamental emiten tersebut yang sudah semakin solid, semestinya juga emiten-emiten tersebut juga akan berpotensi bagian dividen gitu ya terhadap para pelaku investor gitu, sehingga hal tersebut juga bisa menjadikan sweetener. Terus juga kalau kita melihat daripada ini ya efek dari kinerja fundamental yang solid tersebut, hal tersebut tentunya juga sangat tercermin daripada kinerja pergerakan harga saham daripada emiten-emiten tersebut begitu, sehingga hal tersebut juga turut mempengaruhi daripada adanya kinerja IHSG yang sempat berhasil mencapai all time high, misalkan ke level 7.000, sekitar 7.033 begitu ya pada perdagangan daripada hari kemarin yang lalu gitu. Meskipun mengingat karena adanya faktor eksternal misalkan berkaitan dengan dinamika konflik antara Rusia maupun juga Ukraina, kemudian juga adanya faktor daripada kebijakan contractionary monetary policy ditetapkan oleh The Fed. Tentunya juga hal tersebut membuat para pelaku pasar mengambil aksi profit taking, sehingga pergerakan IHSG ini meninggalkan daripada di atas level 7.000 dan saat ini hanya ditutup di level 6.954,9. Memang sebenarnya kalau untuk hari Jumat saya melihat pergerakan IHSG sempat menyentuh level terendah pada hari itu ya di kisaran 6.926. Namun karena hal tersebut karena kalau kita melihat dari sisi harga komoditas mulai terjadi dorongan apresiasi daripada pergerakan harga tersebut, ini juga membuat sepertinya para pelaku pasar mulai mengambil buy on weakness gitu ya ketika menyentuh level support tersebut, sehingga pada akhirnya IHSG ditutup di level 6.954 begitu ya. Jadi tidak mengalami koreksi yang begitu signifikan pada pergerakan IHSG untuk hari Jumat. Begitu Mbak Popi. Oke. Nah ini kalau dilihat ya, The Fed kan akhirnya memacu suku bunga 25 BPS. Kalau Anda melihatnya pasar seperti apa merespon kebijakan ini? Ya, memang kalau kita akui ya pergerakan IHSG itu kan sudah meninggalkan level 7.033 ya pada perdagangan kemarin yang lalu begitu, pada waktu ketika The Fed telah menerapkan kebijakan contractionary monetary policy dan menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Dan juga di sisi lain juga dari pertemuan The Fed tersebut juga kita melihat bahwasannya nanti akan ada potensi kenaikan tingkat suku bunga acuan lagi yang akan dilakukan pada tahun ini, bisa saja 6 kali begitu ya untuk beberapa pertemuan The Fed ke depannya, karena hal tersebut juga bertujuan agar supaya bisa mencegah agar kinerja inflasi di Amerika Serikat tidak mengalami kenaikan yang begitu signifikan gitu, karena kinerja inflasi AS pun juga sempat akan menyentuh di kisaran 8% gitu ya, hampir menyentuh di 8% gitu. Terus juga kalau misalkan kita melihat daripada kondisi dalam negeri ya, sebenarnya para pelaku pasar memang mengapresiasi daripada kebijakan BI yang telah menetapkan
BI 7 days reverse repo rate unchanged begitu ya, karena kalau menurut kami juga BI lebih cenderung fokus ya atau menitik beratkan kepada dukungan pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu, dan lagi pula juga di tingkat inflasi di tanah air memang masih cenderung stabil. Kalau saya ingat memang masih di kisar 2,06% begitu, dan juga untuk kinerja mata uang rupiah misalkan terhadap other peers itu juga masih cenderung stabil. Tapi juga setidaknya BI misalkan untuk mencegah terjadinya capital outflow ya dari pasar domestik, BI juga telah melaksanakan atau telah melakukan kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga GWM ya atau giro wajib minimum ya, misal untuk bank umum konvensional aja dari 3,5% jadi 5%, misalkan seperti itu. Kalau untuk bank umum syariah ataupun unit usaha syariah itu di kisaran 4% begitu. Oke. Ini BI ya, pangkas proyeksi ekonomi global kalau kita lihat, tapi cenderung responsif, antisipasi tantangan. Nah, Anda melihatnya bahwa pengaruh proyeksi ekonomi RI pada sektor perbankan ini seperti apa? Oke, memang kalau kita akui bahwasannya adanya faktor daripada global uncertainty saat ini yang terjadi, misalkan berkaitan dengan faktor Omicron variant, kemudian juga berkaitan dengan adanya faktor geopolitics ya, maupun juga ada faktor normalisasi tingkat suku bunga moneter yang dijalankan oleh berbagai bank sentral dunia, bahkan juga adanya faktor ancaman daripada stagflasi, bahkan juga berkaitan dengan supply chain disruption, itu pun juga membuat beberapa kalangan mereduksi ya daripada proyeksi kinerja pertumbuhan ekonomi global. Memang sehingga ini juga bisa saja efeknya ke pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang boleh dikatakan itu bisa terpengaruh begitu ya. Tapi setidaknya kalau menurut saya misalkan selama misalkan para pelaku pasar benar-benar kita melihat benar-benar melihat daripada kondisi makroekonomi domestik yang cenderung stabil, dan juga kalau misalkan kita berbicara mengenai ini ya kinerja kredit perbankan gitu ya pada tahun ini, itu kalau nggak salah memang Mirae Asset Sekuritas memang memproyeksikan di kisaran 10% gitu ya untuk kinerja pertumbuhan kredit daripada perbankan itu sendiri, karena memang hal tersebut tentunya juga sangat didorong oleh adanya masih berkaitan dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik, kemudian juga berkaitan juga dengan adanya stabilitas pertumbuhan credit investment, working capital, maupun juga consumer segment misalkan begitu ya. Kalau menurut saya ini pun juga turut bisa membantu berkaitan dengan peningkatan kualitas kredit dari sektor perbankan, sambil juga perbankan tersebut juga menjalankan mitigasi resiko ya, misalkan mencegah agar supaya NPL tidak terjadi adanya lonjakan persentase yang begitu signifikan begitu. Oke, ini bank besar kan menargetkan kredit lebih tinggi tahun ini. Bagaimana dampaknya pada pendapatan seperti BRI hingga BBCA ini? Oke, memang kalau kita akui bahwasannya bank-bank big caps ya ataupun juga yang bergabung pada bank buku 4, sama misalkan terjadi adanya faktor peningkatan kualitas kredit yang didukung oleh kinerja pertumbuhan kredit, tentunya juga hal tersebut akan memberikan benefit ya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja fundamental perbankan itu sendiri, misalkan dari sisi interest income maupun juga net interest income begitu ya. Adapun kalau misalkan jika kita melihat dari kacamata antar perbandingan laporan keuangan akhir tahun 2020 maupun dengan tahun 2021 ya untuk ini ya net interest income, memang kita akui misalkan BBR ini merupakan yang paling kuat, yang paling tinggi persentasenya, jadi di kisar 21,9%. Kemudian juga disusul oleh BMRI di kisar 16,9%. BBCA itu di kisaran 3,5% dan BNI di kisaran 2,9%. Dan kalau misalkan jika kita melihat misalkan adanya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin progresif jika dibandingkan dengan misalkan proyeksi The Fed mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dari Amerika Serikat dari 4% ke 2% gitu ya. Jadi kan para pelaku pasar nih melihat
negara berkembang seperti Indonesia juga berpotensi menciptakan kinerja pertumbuhan ekonomi yang sangat solid, sehingga ini juga didriven daripada misalkan kalau di sektor pasar modal ya perbankan lagi-lagi ini juga akan mempengaruhi daripada kinerja pertumbuhan IHSG. Jadi biasanya kalau misalkan jika terjadi peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi ini juga bisa inline dengan kinerja pertumbuhan IHSG, dan ini juga didorong daripada kinerja pertumbuhan kinerja fundamental yang solid di sektor perbankan, apalagi juga big caps gitu, sehingga saya pikir memang untuk di sektor perbankan ya saya pikir memang masih prospektif ya selama pemulihan ekonomi Indonesia ini benar-benar terjaga dan terakselerasi dengan baik begitu ya. Oke. Kalau dengan likuiditas yang masih relatif positif sendiri, Anda merekomendasikan saham BBCA? Ya, memang kita akui bahwasannya dari bank-bank buku 4 itu memang memiliki tingkat likuiditas yang baik ya kalau menurut saya ya. Memang keempat bank ini pun juga kalau dari sisi target price Mirai Asset pun juga sebenarnya memang rekomendasinya sih rata-rata ini ya buy semua ya. Misalkan kalau BBC memang sebenarnya hold ya, karena target price-nya akan mendekati ke level 8.425 begitu ya. Sementara untuk BBRI, Bank Mandiri, BNI itu semua rekomendasi buy. Yang paling penting ialah kalau misalkan kita melihat daripada proyeksi untuk baik itu PE maupun juga untuk PBV, bahkan juga untuk dividend yield ya. Misalnya ya, itu juga sebenarnya proyeksinya sih ini bisa oke ya kalau menurut saya dari sektor perbankan itu sendiri, karena ini juga tentunya juga sangat didukung oleh adanya faktor likuiditas, dan juga kita melihat bahwasannya untuk BI sendiri dalam menjalankan contractionary monetary policy tidak seagresif yang dilakukan oleh the Fed begitu, sehingga hal tersebut juga mampu menjaga tingkat pertumbuhan kredit maupun juga kualitas kredit yang terjamin seperti itu. Ya, untuk rekomendasi sendiri saham trading untuk pekan depan apa saja? Oke. Ya, kalau misalkan kita melihat daripada relative rotation graph ya, kalau saya melihat bahwasannya untuk sektor yang masih potensial untuk improving, ini sektor ini IDX Financial ini juga termasuk ya, berarti ini perbankan ya, apalagi buku 4 ini juga masih bisa dicermati. Kemudian juga di sisi lain terdapat IDX non cyclical, kemudian juga terdapat IDX Transportation, kemudian juga di sisi lain terdapat IDX Basic, IDX Healthcare maupun juga IDX Property ya. Ini yang bisa dicermati ya menurut relative rotation graph. Oke, selain perbankan sendiri, Anda juga ikut merekomendasikan sektor energi nggak kalau dilihat untuk pekan depan? Oke, di sini kalau kita akui bahwasannya selama misalkan kekhawatiran mengenai ini ya supply chain disruption itu tidak ada ya berarti ya saya pikir harga komoditas akan kembali terkoreksi. Tapi kalau misalkan jika kita melihat adanya faktor geopolitik ya yang masih terjadi di kawasan Eropa Timur, hal tersebut tentunya juga turut mempengaruhi daripada adanya kekhawatiran mengenai supply chain disruption, sehingga hal tersebut juga bisa mempengaruhi daripada lanjutan kenaikan daripada harga komoditas itu sendiri. Kalau misalkan jika selama harga komoditas terjadi apresiasi, maka dari itu juga para pelaku pasar tentunya benar-benar mencermati sektor komoditas ya untuk pilihan rekomendasi ke depan begitu. Baik. Terima kasih Mas Navan untuk analisanya. Navan Aji Gusta, Senior Investment Information dari Mirai Asset Sekuritas.